Coba. Jadi Oke gitu ya. Stop Nanti ya. kan kalau ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibun, Ya Bu, Bapak, Ibu-ibu, warga Waikanan yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat Kabupaten Waikanan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Kadis Dukcapil Waikanan yang sudah memfasilitasi kegiatan ini untuk mendengarkan aspirasi keluhan terkait dengan layanan Dukcapil yang ada di Kabupaten Waikanan. Terima kasih juga kepada Pak Ahmad Ridwan selaku PJ Lampung dan sekaligus selaku Sekretaris Wilayah 1 se-Sumatera. Terima kasih juga saya aturkan terima kasih kepada Pak Ketut Partayasa selaku Ketua Forum Disdukcapil se-Provinsi Lampung dan sekaligus juga Kadis Dukcapil Kabupaten Pesawaran. Berikut terima kasih juga para kadis yang sudah hadir di room ini. Ada Pak Mursalin, ada Kadis Mesuji, Pak Maradona, Kadis Tanggamus, Pak Mas Pardan, Kadis Lampung Utara, kemudian ada dari Lampung Barat, Metro juga. Terima kasih. Bapak Ibu warga Waikanan yang berbahagia, harimau mengaum di Campang 8, Kijang berlari secepat. Assalamualaikum Waikanan, selamat datang di Dukcapil Menyapa Masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mendengarkan terlebih dahulu welcome speech atau ucapan selamat datang atau menyapa dari para petinggi-petinggi yang hadir hari ini. Urutan pertama kita berikan kesempatan kepada Pak Kadis Dukcapil Waikanan untuk menyapa masyarakatnya. Kepada Pak Parianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tapi pun. Ya Bu. Ya, Salam sejahtera pun. kita semua. Salam kebajikan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak PJ Lampung, Bapak Ahmad Ridwan. Yang terhormat Bapak Kadis Provinsi Lampung. Yang saya hormati Bapak Kadis Dukcapil se-Provinsi Lampung dan peserta sound meeting yang kami banggakan. Mengawali pertemuan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam banyak kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu senantiasa kita tunggu sahabatnya di akhir akhir nanti. Peserta menyapa Dukcapil Masyarakat Waikanan atas nama pemerintah Kabupaten Waikanan, Dinas Dukcapil Kabupaten Waikanan mengucapkan selamat datang pada acara DMM atau Dukcapil Menyapa Masyarakat sebagai wahana silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Waikanan. Bapak Ibu peserta Dukcapil Menyapa Masyarakat, masukan, saran, kritik, dan informasi dari peserta dengan tujuan memperbaiki dan dukungan aksi kependudukan. Dengan adanya program ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Waikanan dalam rangka kedepannya mengurus dokumen kependudukannya tanpa harus datang ke loket pelayanan
dan kantor dinas Dukcapil Kabupaten Baikanan. Namun cukup menggunakan smartphone dimanapun kita berada di wilayah Kabupaten Baikanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian warga masyarakat Baikanan dan masyarakat seprovinsi Lampung. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Sunan. Warga yang berbahagia, terima kasih juga kepada para sek dan karena OPD yang ini. Berikut kita akan dengarkan welcome speech atau ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Forum Disdukcapil Seprovinsi Lampung dan juga sekaligus kita masih diberikan nikmat, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka mengikuti acara DMM yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Baikanan. Ini yang ke-17 sebenarnya sudah. Yang ke-17 sebenarnya yang ke-16, tapi Lampung Selatan 2 kali, jadi yang ke-17 ini. Untuk itu yang saya hormati Pak PD Lampung dan selaku Sekretaris Korwil Wilayah 1 Sumatera, yang saya hormati Pak Kabak Bapak Ahmad Saifullah, Sarjana Hukum. Kebetulan beliau belum bisa bergabung tengah-tengah kita karena ada perintah mendadak dari Pak Gubernur. Yang saya hormati Pak Kadis Dukcapil Baikanan beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Forum Dukcapil Kabupaten Wakil Dukcapil Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung, sekaligus CU Pak Najri. Nah, beliau juga belum bisa dalam pagi ini hadir karena beliau ada acara mendadak juga dengan Pak Bupati. Yang saya hormati Sekretaris Forum dan juga Kadis Baikanan, mohon maaf, Kadis Luang Barat, Pak Ahmad Haryanto. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan Kepala Dinas Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan PIKON DMM yang dilaksanakan oleh rekanan pada hari ini. Dan yang saya hormati seluruh jajaran di Dukcapil, pejabat eselon 4 dan teknis yang berpartisipasi dalam PIKON DMM Baikanan pada hari ini. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Kepala UPD Kabupaten Baikanan beserta instansi vertikal, stakeholder, para camat, kepala desa, wabil khusus seluruh masyarakat yang berkesempatan hadir untuk mengikuti DMM yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Baikanan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ketua Forum bahwa DMM ini adalah merupakan instruksi Dirjen Capil, ini merupakan inovasi, alhamdulillah se-Sumatera, bahkan se-Indonesia kita yang paling tuntas, paling selesai, paling clear, semua kabupaten kota dan provinsi sudah menyampaikan DMM. Disdukcapil menyapa masyarakat. Ada 4 poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, DMM ini adalah komunikasi 2 arah. Wabil khusus sebenarnya subsidial diarahkan kepada para camat, kepala desa atau kepala PEKON agar komunikasi 2 arah ini wabil khusus kepada kepala desa atau kepala PEKON untuk bagaimana teknik urusannya, karena ujung tombak daripada pelayanan induk ini ada desa. Untuk itu, mari Bapak Ibu
aparat desa, masyarakat, kita sama-sama mengikuti DMM ini memberikan saran kepada Dukcapil Wekanan agar melaksanakan tugas-tugasnya dalam pelayanan Adminduk secara baik, cepat, tepat, dan terukur. Yang pertama. Terus yang kedua, sumbang saran ini tentu dalam rangka perbaikan. Yang berikutnya adalah informasi dengan pelayanan dokumen Adminduk. Jadi bagaimana cara proses dokumen dan sebagainya, jangan sampai teman-teman kepala desa, kepala PKON tidak memahami syarat umum daripada pengurusan administrasi pendudukan. Ini tema yang disampaikan oleh pada DMM hari ini oleh Kadis Capil Wekanan adalah pelayanan Adminduk yang memudahkan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Artinya, pelayanan Adminduk di seluruh Indonesia termasuk Wekanan saat ini sebagai antisipasi COVID-19 adalah pelayanan yang berorientasi seluas-luasnya pada pelayanan online. Kecuali, jadi semua pelayanan online, pembuatan KTP hilang online, nanti ditukarkan berkasnya di bawah. Jadi itu barangkali secara umum yang dapat saya sampaikan. Mari kepada seluruh masyarakat, wabil khusus saya tekankan kembali teman-teman kepala desa, kepala PKON, karena ujung tombak pelayanan penduduk mohon perkenannya agar sumbangsan dalam rangka perbaik pelayanan Adminduk yang membahagiakan masyarakat. Itu barangkali secara umum yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Jadi billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Forum, Pak Ketua Partai Asa. Warga Waikanan yang berbahagia, berikut dengarkan sekaligus pencerahan lampu selama sudah berubah, dan kemungkinan ini kali kalau saya salah sudah yang pertama bahwa provinsi sudah melaksanakan semua, baik itu provinsi maupun 15 kabupaten kota. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Mohon maaf, saya menyapa dulu OPD dan jajaran Dukcapil Wekanan yang telah melaksanakan DMM. Ya, kami menyapa yang terhormat dan kami banggakan jajaran kecamatan, jajaran kelurahan, lintas sektor OPD se-Kabupaten Wekanan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil Wekanan telah melaksanakan DMM ini, yang dimana sport terus bagaimana ketua melaksanakan itu Bapak Kadis Dukcapil Provinsi kita, Provinsi Lampung dan jajarannya, Pak Ketua Forum dan jajarannya, bagaimana menyupport kabupaten yang belum. Alhamdulillah pada akhir tanggal kurang lebih tanggal 16 hari Jumat, Bapak Dirjen meminta kami untuk merekap mana yang belum, mana yang sudah. Pada posisi Jumat kemarin bahwa yang satu atau Kabupaten Wekanan belum, tetapi sudah terjadwal, dianggap sudah selesai semua. Dan alhamdulillah pada hari ini kita selesai semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan beberapa yang telah disampaikan Pak Kadis Provinsi, tetapi artinya secara umum. Kami akan menjelaskan tentang pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan. Ini kami akan menyampaikan lebih lengkap, kurang lebih ada 15 slide. Bapak yang kami hormati, apa itu dengan penduduk rentan Adminduk? Yaitu penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh karena bencana alam, karena kerusuhan sosial, karena daerahnya tertinggal, daerahnya susah dijangkau, karena orang telantar, karena tinggal di tanah negara, tanah register, atau tanah sengketa. Ada 5 subjek penduduk rentan. Pertama adalah korban bencana alam, korban bencana sosial, orang telantar,
tinggal di daerah terpencil dan penduduk yang menempati hutan tanah daerah atau tanah yang bermasalah, artinya tanah sengketa. Perlu kami jelaskan berikutnya, yaitu apa itu bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam adalah dan karena bencana alam, banjir, gunung meletus, ya, terus gempa bumi. Kalau bencana sosial adalah bagaimana perang desa atau rumah kebakar. Semua ini perlu kita bantu untuk mendapatkan dokumen baru. Nah, untuk bencana alam dan sosial ini ada dibagi 3, yaitu bencana skala nasional, ini tingkatannya sudah besar, dan skala nasional ditanggung jawab oleh Kemendagri. Yang bertanggung jawab Kemendagri yaitu UP, Dirjen Dukcapil, koordinasi sama provinsi dan kabupaten kota. Umpamanya bencana alam, tingkat kemarin di umpamanya Lampung Barat, atau di Aceh, tsunami. Nah, ini udah bencana skala nasional. Nah, dengan bencana nasional ini, ya, kita harus segera bagaimana untuk memverifikasi bencana alam tersebut, untuk menggantikan dokumen-dokumen kependudukan yang benar-benar rusak, hilang, atau sudah tidak ada. Ya. Apabila bencana provinsi, skala provinsi, yang bertanggung jawab adalah provinsi, artinya tingkat menengah, banjir tingkat kabupaten, banjir tingkat kecamatan. Nah, itu tetap skala tersebut. Nah, untuk melaksanakan teknisnya bagaimana? Yaitu kita bagaimana ada tanggap darurat, ada pasca bencana. Tanggap darurat, pada saat terjadi bencana alam dan bencana sosial, kita segera tempat membuat posko tanggap darurat tersebut. Koordinasi kepada pemerintah daerah, koordinasi sekda, camat, dan desa. Semua itu adalah dikoordinasikan semua oleh pemerintah daerah. Tapi untuk pemandu teknis di lapangan adalah Dinas Dukcapil setempat. Kita berharap bahwa tingkat pusat, pusat menyiapkan barang-barang, kita menyiapkan SDM, kita menyiapkan jaringan. Terus kita bagaimana memverifikasinya bahwa masyarakat tersebut yang bencana sosial, kita menyiapkan beberapa alat dan SDM. Terus bagaimana caranya pelaksanaan untuk di lapangan? Juga melakukan mengecekkan biometrik alam atau bencana sosial. Terus bagaimana penduduk melihat kondisi orang tersebut, verifikasi apakah sudah merekam atau belum. Nanti apabila memang belum, kita mengisi F1, beberapa penduduk yang terkena tersebut, kita mendapatkan SKPTI. SKPTI surat keterangan tanda identitas sementara. Ya, itu nanti apabila dokumen yang sudah jadi kita berikan kepada masyarakat yang kena bencana alam dan sosial itu, kita berikan, kita tukar SKPTI tersebut. Nah, itulah pertama bencana alam dan bencana sosial. Next, Mas Anya. Nah, apabila ada orang asing disebut, orang asing, Mas kembali lagi, ya. Apabila di situ keadaan ada orang asing, bagaimana kita lihat dulu? Apakah kena bencana alam? Lihat dulu. Apakah orang itu pemegang kitas atau kitab? Yaitu Dukcapil provinsi harus menyesuaikan dengan skala bencana, menerbitkan SKPTI juga, surat keterangan sementara bahwa beliau orang asing terkena bencana pada waktu saat itu, yaitu memegang kitas dan kitab. Apabila orang asing memegang visa kunjungan, artinya wisata dan lain-lain, menjadi korban bencana yang meninggal dunia, di Disduk Provinsi dan Disduk Kabupaten Kota dengan skala bencana menerbitkan akte kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak-Bapak yang kami hormati, dengan kondisi penduduk masyarakat yang kena bencana alam, bencana sosial, apabila beliau sudah meninggal, kenapa pada saat itu kita terbitkan SK atau akte kematian. Yang belum, kita bagaimana untuk menggantikan semuanya sesuai dengan prosedur yang kami sampaikan. Yang ketiga adalah bagi orang telantar. Nah, bagi orang telantar ini kita harus bekerja sama dinas sosial.
yaitu mendatakan tempat yang sudah ditentukan paling sedikit meliputi ya, panti asuhan, panti jompo, panti sosial, rumah sakit jiwa, lembaga masyarakat atau tempat penampungan. Nah, mereka ditampung, kita lihat verifikasi datanya, apakah mereka ini sudah mempunyai dokumen atau belum. Apabila dia belum, kita verifikasi dulu biometriknya. Oh belum, apabila beliau di penduduk orang telantar ini, penduduk rentan orang telantar ini, apabila beliau tidak mempunyai saudara, itu bisa menyatu kakaknya ke panti asuhan atau panti jompo tersebut. Apabila ada, kita alihkan kepada saudaranya di dalam satu kakak. Tetapi kalau dia satu orang tidak ada saudara sama sekali, kita masuk dalam kakak di panti asuhan, panti jompo atau panti sosial. Nah, kita di situ kita masukkan, apabila merekam kita rekam, belum mempunyai akte, kita terbitkan akte dengan kakak disatukan kepada di panti asuhan sosial tersebut. Next, berikut. Kita kembali ke ini yang saya sampaikan tadi, ya. Next terus Mas, keempat, yaitu, nah ini bagaimana caranya pelaksanaan pendataan penduduk orang tar, itu sama, petugas melakukan pengecekan biometrik bagi penduduk yang tercantum, umpamanya belum tercantum dalam biometrik, kita mengisi FR101, apabila sudah mengisi FR102, terus formulir terus kita siapkan semua yang saya sampaikan tadi, bahwa penduduk orang telantar ini harus kita satukan, apabila tidak mempunyai saudara, kita masuk di dalam KK di tempat panti asuhan sosial tersebut. Next. Berikutnya adalah terus Mas, penduduk orang terpencil atau penduduk komunitas terpencil. Nah, komunitas terpencil ini adalah orang yang tinggal jauh. Yang dulu Mas, kembali lagi, orang yang jauh tidak bisa terjangkau oleh kendaraan, tidak bisa kita datang karena dia posisinya adalah komunitas terpencil. Terpencil ini ada dua. Ada penduduk yang masih berpindah-pindah, tidak mempunyai rumah. Dan yang kedua adalah penduduk yang sudah tetap. Nah, ini lebih gampang. Apabila penduduk rentan yang daerah tertinggal, yang belum mempunyai tinggal tetap, berpindah-pindah, dia harus untuk mendapatkan dokumen ikut kepada ketua adatnya atau kepala sukunya. Kita situ masukkan dalam KK dengan tempat kepala sukunya, tempat tinggal atau tempat penampungan di situ. Apabila dia mau pergi kemana-mana tidak apa-apa, yang penting tempat tinggal di kepala sukunya, ya, atau kepala kampung di situ. Apabila yang masih tetap tinggal yang udah punya rumah gampang, tetap kita buka, kita lihat, kita harus mendapatkan mereka yang mendapatkan dokumen kependudukan. Itu yang keempat, penduduk rentan, yaitu masyarakat yang tinggal jauh, yang tidak dapat, kita tidak dapat untuk menempuh tersebut. Ini kita harus sesuai dengan Undang-Undang 45, wajib warga negara mendapat suatu dokumen atau mendapat, kita melindungi segenap bangsa. Artinya mendapatkan suatu dokumen kependudukan. Yang kelima, next, yang kelima yaitu penduduk rentan yang tinggal di tanah negara atau tinggal di tanah hutan. Masanya silakan. Next, tanya ya, terus next, masanya 5. Ya, ini saya sampaikan tadi ya. Apabila ada masyarakat penduduk rentan, yaitu tahap yang kelima, yaitu nomor kelima adalah tinggal di suatu tanah negara, tanah register, tanah sengketa. Ini perlu, saya rasa di Wekanan ada terkait masyarakat yang tinggal di tanah register. Ini saya akan sampaikan sangat berbaik-baik, tolong fokus ke sini. Pertama, kita lihat dulu penduduk itu apakah sudah mempunyai dokumen kependudukan. Satu, bisa aja dia mempunyai dokumen pendudukan daerah asal, tetapi dia belum pindah di tanah sengketa atau tanah register. Nah,
ini kita bisa mengembalikan beliau ke daerah asalnya, jangan tinggal di tanah di sekitar. Ya. Kedua, apabila dia tidak mau kembali ke tanah daerah asal, memang sudah bertahun-tahun di situ, sudah mempunyai ya, tidak boleh mempunyai alamat di tanah register tersebut. Yaitu kita minjam ke daerah terdekat kampung, tanah atau alamat yang terdekat di tanah register itu. Tidak boleh pakai alamat yang di tanah register, tanah negara atau tanah sengketa. Ya, harus pakai alamat kampung terdekat. Ya. Nah, ini harus kerjasama dengan kehutanan kita, pamong setempat, dengan kecamatan dan kelurahan, bagaimana untuk mendapatkan alamat yang terdekat, gitu, ya. Ini sangat penting. Terus bagaimana Pak? Kami sudah terlanjur mempunyai alamat yang di tanah di sekitar, sudah diterbitkan waktu saat yang lalu. Next, Mas. Ya. Udah mempunyai alamat, udah lama dan punya cucu dan kakak di tanah register. Nah, apabila sudah punya alamat di situ dengan alamat yang bermasalah atau alamat yang bermasalah, tanah register, tanah negara, hutan lindung, ini tidak boleh. Maka Dukcapil, Kadis Dukcapil bisa menggagalkan dokumen tersebut, yaitu yang namanya asas controdius actus. Ya, ini di Permendagri 108 tahun 2019 pasal 38. Ya, ini sangat penting, Pak. Ya. Pertama, penduduk tinggal di tanah register, apabila dia mempunyai belum alamat masih berdaerah asal, bisa dua. Apakah dia kembali ke daerah asal, saya sampaikan, atau mempunyai alamat situ tapi tidak boleh pakai alamat register, harus pakai alamat di kampung. Saat itu bisa digagalkan, bisa semuanya dihapus dengan yaitu asas controdius actus, itu berdasarkan Permendagri 108 tahun 2019 pasal 38. Ya, ini perlu disampaikan. Kenapa? Tidak boleh alamat dengan tanah register, tanah sengketa, tanah negara, hutan lindung. Nanti di situ ada tim, ya, beberapa tim dari kehutanan, dari kecamatan, dari pemerintah daerah harus membuat tim dulu. Apakah di situ tanah itu apakah memang bermasalah atau tidak, atau memang bagaimana? Selama itu masih bermasalah, tidak boleh pakai alamat yang bermasalah, gitu ya. Ini yang sangat penting. Yang nomor 5 ini banyak sekali orang tempat tinggal dia membuat alamat sudah lama, menerbitkan alamat pada saat yang lalu-lalu, udah puluhan tahun, dengan alamat yang tidak boleh, yaitu tanah negara dan sekitar. Itu aja yang kami sampaikan, Pak Romi. Nggak perlu saya panjang sebenarnya bagaimana cara mencatat dan sebenarnya itu. Saya hanya lintas kurang lebih 25% aja menyampaikan. Ini akan saya sampaikan insya Allah besok pada waktu narasumber saya nanti di Kota Sorong melalui Zoom, itu lebih lengkap. Saya akan bicara lebih 1 jam dan tanya jawab kurang lebih 1 jam. Itu aja yang kami sampaikan Pak Kadis Dukcapil Waikanan, karena ini sangat penting, terutama masyarakat yang tinggal di tanah negara, hutan lindung, register. Itu saya sampaikan. Pada prinsipnya, apapun kita tetap membantu melindungi masyarakat untuk mendapat dokumen, tetapi ada caranya. Tidak boleh sembarangan, kita harus mengikuti aturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Kependudukan dan Permendagri 96 tahun 2019 tentang pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan. Itu yang kami sampaikan, Pak Romi. Nggak begitu terlalu banyak, saya hanya pakai 25%. Terima kasih, mudah-mudahan sekelimut saya menyampaikan ini karena Permendagri juga baru terbit tahun 2019, Desember 2019. Itu aja, terima kasih, mohon maaf lahir batin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan atas pencerahannya yang berhubungan dengan penduduk rentan, yang salah satunya mungkin ada warga kita yang masih berada di daerah-daerah register atau yang ada sedang dikenakan atau di masalah bencana. Baik, berikutnya saya persilakan kepada Pak Kadis Dukcapil Waikanan untuk menyampaikan materi-materi yang terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di Dukcapil Waikanan. Kepada Pak Kadis, kami persilakan, Pak. Itu di situ. Harus di situ. Terima kasih Pak Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Waikanan yang saya banggakan, saya akan menyampaikan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Waikanan. Dasar hukum Undang-Undang 45, di mana setiap warga berhak melindungi hak-haknya. Kemudian yang nomor 2, Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Yang ketiga, Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Dokumen kependudukan adalah hak seluruh warga negara, termasuk semua masyarakat Waikanan yang akan dilindungi hak-haknya dalam memperoleh administrasi kependudukannya. Kemudian data kependudukan, ulangi lagi, data ulangi, data kependudukan digunakan sebagai dasar perencanaan untuk dinas terkait. Kemudian diperlukan data yang akurat dan valid sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran. Next. Pemanfaatan data untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Next. Terus KTP elektronik ini saya sudah tahu semua sesuai dengan Permendagri 470 296 tanggal 20 Januari. Meskipun dalam KTPL tersebut terdapat masa berlakunya, akan tetapi semua untuk berlaku seumur hidup. NIK adalah identitas tunggal dan tidak dapat berubah meskipun yang bersangkutan melakukan perubahan tanggal, bulan, ataupun tahun kelahiran. Next. Untuk pelayanan saya kira terus saja. Terus pembuatan terus ada di brosur-brosurnya itu. Terus akte perkawinan non muslim lanjut. Lambat di sini. Terus apa lagi? Next. Nah. Ini ada. Ya. Produk dokumen kependudukan secara elektronik yang pertama, catatan sipil. Ini sebagai contoh yang Bapak Ibu lihat bahwa kutipan akte kelahiran ini sekarang sudah menggunakan barcode dan sesuai dengan Permendagri 109 bahwa dokumen-dokumen yang berbarcode tidak perlu dilegalisasi. Next. Apalagi ini sama, ini mungkin antara surat keterangan pindah WNI yang baru ya, yang kita ya. Produk layanan baru di Kabupaten Waikanan yaitu surat keterangan pindah WNI yang kita coba, kita ramu menggunakan sistem. Jadi Bapak Ibu bisa lihat apa yang tertera di situ. Belum jelas ini Pak Endi kurangnya. Belum besar ya. Cukup.
Ini salah satu contoh kartu keluarga. Next, Permendagri 104 tahun 2019. Ayat 6, seluruh produk dokumen kependudukan dengan format digital sesuai dengan yang disampaikan tadi tidak perlu tanda tangan. Terus sama yang tadi sudah. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sesuai dengan Permendagri tadi, sekarang kita menggunakan kertas HPS 80 gram dengan ukuran A4 kecuali KTP dan KIA. Ini yang sering menjadi permasalahan di masyarakat. Kenapa kertas sekarang ini atau belangko yang digunakan menggunakan kertas HPS? Jadi memang sudah ada Permendagrinya. Pada kesempatan ini saya minta tolong kepada Pak Camat, Kepala Kampung, Puskes, dan kawan-kawan sekalian semua yang hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan bahwa sekarang produk dokumen kependudukan yang dicetak menggunakan kertas HPS 80 gram dengan ukuran A4 kecuali KTP dan KIA. Terus next. Nah, ini beberapa layanan online kita yang kemarin kami ada perubahan. Nah, tujuannya pelayanan online ini memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan memberantas adanya percaloan. Ini perlu Bapak Ibu ketahui, yang pelayanan-pelayanan ini sesuai dengan nomor yang ada tertera di layar ini. Yang pertama pelayanan KK dan SKPWNI 0816 ujungnya 500, kemudian KTP elektronik dan KIA ujungnya 600, pelayanan akte kelahiran ujungnya 600, kemudian akte kematian perkawinan ujungnya 700. Ini tolong Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga minta tolong, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu datang berbondong-bondong ke Dinas Dukcapil, cukup semua persyaratan dikirimkan lewat nomor-nomor ini sehingga nanti kami respon. Kemudian khusus untuk pelayanan di KIA, Kabupaten Waikanan melakukan pelayanan dengan KIA melalui bit.ly Saskia namanya. Bapak Ibu sekalian, terutama kepala sekolah yang pada kesempatan ini bisa hadir, tolong manfaatkan kesempatan ini sehingga Bapak Ibu secara kolektif bisa datang ke Dinas Dukcapil, tetapi lebih meringankan lagi apabila melalui layanan link kami. Apabila dibuka link ini, mudah-mudahan sudah muncul persyaratan yang lain sehingga dikirimkan ke nomor kami, yaitu nomor yang ujung 600, sehingga akan kita proses untuk berikutnya. Terus, next. Kabupaten Waikanan adalah kabupaten yang di daerah Provinsi Lampung, termasuk 8 daerah yang akan melakukan pilkada. Dinas Dukcapil sudah bekerjasama dengan pihak Lapas dan KPU Bawaslu telah melakukan perekaman KTP elektronik bagi penghuni Lapas kelas 2B di Belambangan Untu. Kemudian menghimbau kepada masyarakat wajib KTP pemula agar melakukan perekaman KTP elektronik di kecamatan. Sehingga pada saatnya nanti tanggal 9 Desember 2020, bagi warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat atau sudah mempunyai KTP elektronik bisa menggunakan hak pilihnya. Baik. Pada kesempatan pandemi ini, kami sarankan kepada Bapak Ibu, Kepala Kampung, terutama karena menganggap pelayanan online ini cukup tetapi apabila salah satu kampung yang memerlukan pelayanan jemput bola atau keliling, agar Kepala Kampung mengirimkan surat ke Dinas Kependudukan, Dinas Sipil, Kabupaten Waikanan, sehingga kami dapat jemput bola ke kampung Bapak Ibu sekalian, sehingga akan bisa lakukan perekaman. Ini sudah banyak yang kami lakukan, tetapi kami tidak akan tinggalkan dan melakukan proses perekaman ini dengan protokol kesehatan. Untuk itu,
sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepala kampung terutama, apabila warganya banyak yang belum melakukan perekaman, silakan membuat surat permohonan pelayanan terhadap kami, sehingga kami dapat melakukan pelayanan kepada daerah atau kampung Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terus, next. Bagi masyarakat yang sudah berdomisili di Kabupaten Waikanan, tetapi tidak mampu mengurus surat pindah dari daerah asal, akan mengajukan permohonan pindah online. Link SKPWNI online. Ini sama dengan yang kami lakukan KIA tadi, hingga Bapak Ibu sekalian, terutama para kepala kampung ini, mohon kiranya apabila ada warga yang sudah lama menduduki atau tinggal di daerah Bapak, tapi KTP-nya masih dari luar Waikanan, perlu dikasih tahu supaya mengurus pindahnya bisa kita bantu dengan melalui pindah online dengan sistem yang kita buat, yaitu bit.ly pendaftaran SKPWNI online. Next. Mungkin cakupan ini per 10 Oktober, saya rasa ini yang perlu mendapat garis bawah adalah wajib KTP. Karena apa? Salah satu saya sampaikan tadi bahwa Kabupaten Waikanan adalah melakukan daerah pemilihan kepala daerah, sehingga wajib KTP betul-betul harus terekam semua dan mempunyai KTP semua. Kalau melihat persentase yang belum rekam ini cuma 1,6%. Sehingga melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu Camat, kemudian Kepala Kampung, supaya warga-warga yang belum melakukan perekaman, alangkah indahnya, alangkah bagusnya, sehingga mereka dapat menggunakan haknya nanti. Dan saya pastikan bahwa di sini, melalui kesempatan ini, bahwa belangko untuk menciptakan KTP elektronik cukup. Next. Ya, alhamdulillah, ya Kabupaten Waikanan sekarang sudah memiliki persentase yang luar biasa, karena sudah dengan arahan Pak Dirjen waktu Rakornas, rata nasional teman 22, alhamdulillah Waikanan sudah 61%. Next. Apa ini? Akte kelahiran, next. Akte kematian, Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Waikanan adalah kabupaten yang unik tentang akte kematian. Ini perlu saya sampaikan kepada Pak BC Lampung bahwa di Kabupaten Waikanan apabila masyarakatnya meninggal dunia itu mendapatkan santunan dari pemerintah daerah. Nah, untuk itu laporan kematian memang betul sangat tinggi, Pak BJ. Tetapi di dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala. Kendala itu adalah ada warga atau masyarakat kita yang pada waktunya suaminya meninggalkan tempat atau merantau, tetapi dengan pihak istrinya dilaporkan kematiannya. Tetapi ada beberapa kasus itu, alhamdulillah biar kami selesaikan melalui dengan pemberian kita uji lagi ke pengadilan sehingga mereka dapat dikembalikan menjadi masih hidup atau dikembalikan haknya sebagai warga Kabupaten Waikanan. Next. Perkawinan next. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon kiranya Bapak Ibu sekalian, apabila di dalam pelaksanaannya kami melayani masyarakat, membahagiakan masyarakat, ada yang kurang berkenan, kritik, saran kami perlukan sehingga untuk membantu pelayanan di Kabupaten Waikanan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parianto selaku Kadis Dukcapil Waikanan yang sudah memberikan pencerahan terkait dengan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Bapak, Ibu, warga Waikanan yang berbahagia, sebelum saya membacakan ada pertanyaan di chat,
Terlebih dahulu izinkan saya nyapa rekan-rekan OPD. Karena ini terkait di sini masih ada Pak Ahmad Ridwan selaku PJ Lampung terkait penduduk rentan yang ada hubungannya dengan dinas sosial. Untuk itu saya mintakan kepada Dinas Sosial Waikanan untuk bisa sharing terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan. Silakan dari rekan kita dari Dinsos Waikanan. Pak Bakti. Ya, silakan. Ya, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu Presiden Dukcapil Provinsi Lampung, saya hormati rekan-rekan camat, Presiden Waikanan. Pertama-tama, mari kita mengajarkan puji dan puji syukur kepada Allah SWT, di mana pada hari ini kita dapat melaksanakan Zoom meeting bersama-sama dalam rangka perbaikan data masyarakat kita yang ada di masing-masing, khususnya di Kabupaten Waikanan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, Pak. Ini data kemiskinan terutama, bahwa di Kabupaten Waikanan masih banyak data itu belum valid, Pak. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik lagi karena kita akan melaksanakan pertama MOU antara Dinas Sosial dengan Dukcapil. Ini mudah-mudahan ini mempercepat perbaikan data ini. Kalaupun ini bisa kita lakukan bersama-sama, artinya Dinas Sosial tidak mengandalkan lagi Dukcapil karena kita sudah bisa berjalan dengan sendirinya, gitu. Oleh karena itu memang sangat kita dukung sekali. Alangkah baiknya kalau memang dari dulu ini kita lakukan, nampaknya nggak kesulitan mungkin seluruh Indonesia ini. Kalau Dukcapil ada MOU dengan Dinsos ini, Pak. Ini termasuk agak terlambat, tapi terlambat juga lebih baik juga kita melaksanakan itu. Itu harapan kita ke depan. Itu aja mungkin kendala-kendala data, karena datanya tidak cocok, kadang-kadang yang lain tidak cocok. Ini kita temukan terutama dalam pelaksanaan data yang memang ganda, nicknya ganda, nama ganda. Ya, ternyata ya ini pencoba. Alhamdulillah syukur kita sudah ada kerjasama dengan Dukcapil. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Mungkin itu Pak Sumang saran dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan kita dari OPD Dinas Sosial Waikanan. Silakan Pak Parianto, saya beri kesempatan untuk menanggapi dulu sebelum kita coba dengar nanti dari Pak PJ jika ingin ditanggapi. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak Romi. Memang sebenarnya masalah PKS ini dan KIA itu menjadi dua sasaran pokok di dalam rapat koordinasi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Dirjen. Ya. Untuk itu kami Kabupaten Waikanan sudah lama Pak sebenarnya, tetapi respon ini antara OPD kurang, sehingga perlu kami paparkan apa sih maksudnya PKS itu. Jadi sebagai contoh, selama ini kan sosial, kalau perlu penyamaan data, dia datang ke Dukcapil. Ini contoh yang kemarin dilakukan seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau memang OPD kita bangun, Bapak nanti diberikan akses untuk membuka data, tapi nggak sepenuhnya akses itu sesuai dengan yang di siap. Artinya cuma nama nik. Kalau memang contoh misalkan si Batu tinggalnya di kampung ini, nicknya ini sesuai, sudah gitu. Mungkin Pak kalau bisa Pak Bati jangan lama-lama. Saya tadi kemarin saya sampaikan dengan Pak Kabid. Selasa atau Rabu saya minta ditandatangani untuk MOU itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Pak PJ Lampung terkait dengan MOU dan bantuan sosial yang dari Kementerian Sosial. Silakan Pak PJ.
Terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis Dinas Sosial Waikanan. Ini kalau saya di pusat di Dirjen Dukcapil ini kerjasama sama Kementerian Sosial Pusat terkait komunitas adat terpencil. Jadi Bapak Ibu, bahwa Kemensos di pusat itu sudah yang pertama kali kerjasama, kita sudah PKS, artinya Kemensos itu sudah mempunyai akses tingkat pusat. Data setiap triwulan semester, data yang terbaru pasti akan disampaikan, sudah terakses semua di Kementerian Sosial. Ini Bapak Ibu perlu ya, ini ya pertama sekali kerjasama kali, udah sejak lama kalau nggak salah, ini tahun 2000 berapa ya, diperkirakan 2015 ya kalau nggak salah Pak, 2014 saya kurang paham tahunnya, tapi dari kementerian lembaga termasuk Kemensos itu yang pertama. Ya, artinya kalau Kemensos pusat sudah bekerja sama sama Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen Dukcapil, harusnya provinsi kabupaten harus mengikuti bagaimana iramanya, harus komunikasi juga di pusat. Bagaimana kami SOP-nya, bagaimana, karena udah motornya di atas sudah punya hak akses. Gitu, terutama terkait bantuan sosial. Ya Bapak ya, memang riskan benar untuk bantuan sosial ini, pada waktu tidak artinya nggak begitu booming, biasa-biasa aja. Tetapi kalau udah booming baru resah kita. Yaitu tadi, saya rasa kalau dinas sosial di tingkat kabupaten sama dinas dukcapil bersama-sama, ayo kira-kira di mana letak kesulitannya, nanti kita laporkan ke pusat atau laporkan ke provinsi, harusnya begitu. Jadi jangan hanya melempar sana, melempar sini. Yang jelas, Dukcapil itu harus selama orang itu lahir sudah mempunyai NIK. Yakin, nggak mungkin. Apabila tidak mempunyai NIK, orang gila itu. Dah, detik. Kalau kata saya begitu. Atau memang tinggal di daerah tertinggal yang saya sampaikan tadi, penduduk rentan, orang telantar, ya, tinggal di tidak bisa terjangkau oleh apapun karena dia tidak ada gunanya. Nah, kita inilah pemerintah daerah, dan bagaimana untuk mendapatkan penduduk rentan tersebut mendapatkan dokumen. Karena merasa dia nggak ada guna lah, saya punya KTP juga nggak ada guna karena merasa dia di hutan tinggal. Begitu tinggal juga tanah sosial, tinggal di tanah sengketa saya sampaikan tadi. Inilah yang perlu kita untuk renungkan, yang memang benar belum mempunyai NIK atau tidak. Tapi jarang kalau kata saya, pasti sudah punya NIK. Kemungkinan belum merekam KTP bisa jadi. Nggak mungkinlah mereka. Makanya saya sampaikan tidaklah itu bisa bandingan 1001 kalau orang tidak mempunyai NIK. Ya. Makanya kita bersama-sama Bapak Ibu, ya, jangan pada waktu kita pada ingin membutuhkan, kita gerubak-gerubuk semua, saling menyalah-nyalahkan, jangan. Dan jelas kalau Dukcapil itu tidak ada berkepentingan, wajib untuk mendapatkan dokumen, siapapun misalnya, baik itu kondisi normal maupun tidak normal. Skala artinya dengan bencana aja harus kita gantikan, itu wajib. Nah, kitalah harus kerjasama dengan baik di tingkat kabupaten. Ayo bersama-sama dinas sosial. Karena apa? Saya juga bekerja sama Kementerian Sosial. Ini rencana terkait direktur komunitas adat terpencil. Saya sudah menyebarkan semua surat ke dinas Dukcapil. Tolong Lampung belum ada jawaban nih. Mana daerah komunitas adat terpencil yang benar-benar mempunyai by NIK, by name, by address. Ya, jangan sampai belum mempunyai NIK atau belum bisa rekam. Nanti kita lihat di situ. Nah, nanti kalau memang belum ngerekam, kita jemput bola, apakah tingkat provinsi atau kabupaten. Nah, kalau semuanya ini, kalau bersama bergandengan tangan antara dinas sosial kabupaten dengan ini, terus di mana letak kesulitannya, lempar ke provinsi. Kalau memang pusat, kenapa di pusat sudah kerjasama, sebenarnya udah punya akses. Sebenarnya udah masalah, update terus data itu. Itu aja yang sampai Pak Romi. Artinya kita harus apapun pekerjaan sedikit sekecil pun, kalau tidak ada kerjasama percuma. Tapi kerjaan sepayah apapun, sebesar apapun, kalau kita kerjasama dengan baik,
yakin akan diselesaikan. Itu aja yang saya sampaikan, Pak Romi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan selaku PJ. Berikutnya kita akan coba sapa Pak. Izin Pak Kadis, saya mau menyapa rekan kita yang ada di Kecamatan Banjit. Ini lagi nobar ini Pak. Silakan Kecamatan Banjit. Kecamatan Banjit ini lagi nobar. Rame ini ada 40 orang. Kecamatan Banjit. Ya, silakan di-unmute dulu suaranya. Ya, di-unmute. Ya, silakan. Oh, hilang lagi. Ya, silakan diklik unmute. Oke, silakan Pak Camat. Silakan Pak Camat. Izin Pak, suaranya belum terdengar. Agak duduknya agak maju aja coba. Atau HP-nya dipindah ke depan. Ya, masih sedikit lagi. Suaranya masih belum terdengar jelas. Halo, dari Banjit? Ya, silakan. Oke, sepertinya ada kendala di jaringan atau di HP-nya. Tapi masalah administrasi kependudukan di Kecamatan Banjit tidak ada masalah ya Pak? Aman-aman aja ya Pak? Alhamdulillah. Sip, terima kasih. Mohon dukung terus ya Pak, Kadis Dukcapil Waikanan untuk bisa membagian masyarakat. Baik, sayang sekali kita tidak bisa dengar testimoni langsung dari rekan-rekan kita yang ada di Kecamatan Banjit. Pak Kadis yang saya hormati, izinkan saya, kok saya tutup pengen dengar sekali nih dari masyarakat, khususnya dari beberapa kampung di sini yang saya lihat, ada seperti misalkan dari Kampung Negeri Baru. Kampung Negeri Baru. Ada? Silakan di-unmute. Kasui. Silakan Kecamatan Kasui. Kasui itu ditanya. Ya, silakan Bu. Kecamatan Kasui. Ada testimoni atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan layanan Adminduk di Kecamatan Kasui. Silakan Ibu. Ya, cukup, silakan Pak, Ibu. Sementara waktu ini. Cukup Pak untuk sementara waktu ini. Pak. Oh cukup, oke baik. Nggak ada masalah ya Bu di sana ya Bu ya. Mana-mana aja ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke Pak Kadis, mohon izin saya sampaikan ini ada satu pertanyaan yang ada di chat dari Ramadita. Assalamualaikum, saya mau bertanya, foto di KTP saya sekarang ini non hijab. Boleh tidak jika ingin rubah foto di KTP dengan hijab? Dan bagaimana cara dan persyaratannya? Mohon pencerahannya, terima kasih.
Gitu Pak, terkait foto hijab. Nah, terima kasih Pak Romi. Jadi ada pertanyaan itu kami sampaikan kepada Ibu Mbak tadi bahwa kalau ya, Mbak Ramadita, Pak. Mbak Ramadita, silakan aja Mbak datang ke Dinas Dukcapil karena mau melakukan foto ulang. Foto ulang karena apa? Dulunya nggak berhijab, sekarang berhijab dan membawa fotokopi KK dan KTP aslinya. Fotokopi KK dan KTP aslinya datang ke Dukcapil, nanti kami layani. Begitu Pak Romi. Terima kasih. Artinya bisa ya Pak ya? Bisa. Ya, asal jangan misalkan saya warga Waikanan mau ganti foto Rano Karno gitu, nggak boleh tapi Pak ya? Ya, boleh. Bisa. Apalagi fotonya dulu nggak bagus, sekarang minta yang bagus. Kenapa nggak bisa itu Pak? Oke, siap. Oke, baik. Berikut kita akan sapa rekan kita yang ada di negara batin. Silakan. Selamat Negara siang, batin. Bapak. Selamat Iya, selamat siang, silakan. Ada yang perlu disampaikan? Testimoni atau yang ingin kami sampaikan Pak, kalau untuk pelayanan Dukcapil Waikanan, lebih pelayanan kami yang ada di negara batin itu sudah sangat luar biasa Pak, sangat memudahkan masyarakat, dan inovasi-inovasi yang disediakan di Dinas Dukcapil sudah bisa istilahnya sangat memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan Bapak. Jadi kami cuma mau memberikan aplaus luar biasa untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikanan. Sudah Pak. baik. Terima kasih. Ya. Apa yang ingin kami Tapi benar ya Bu ya, belum ada kendala atau rusak alat gitu Bu, nggak ada ya Bu ya? Jaringan tidak. masalah gitu, lancar-lancar ya Bu ya? Kalaupun ada masalah jaringan sudah sesegera mungkin diatasi Pak, sudah lancar Pak di sini jaringan. Seperti itu. Tidak ada kendala apa-apa, apapun tidak ada. Oke. Baik, terima kasih Ibu dan rekan-rekan yang dari negara batin. Mohon selalu bantu kami dari Dukcapil untuk bisa sama-sama membahagiakan masyarakat ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Berikut izin saya akan coba sapa rekan kita ini dari OPD Inspektorat. Selamat siang Ibu. Dari Inspektorat, silakan Bu, kalau ada testimoni atau hal-hal yang terkait dengan data kependudukan dari Inspektorat, silakan Ibu. Terima kasih Pak Romi, kami dari Inspektorat Kabupaten Waikanan untuk pelayanan Dukcapil di Kabupaten, insya Allah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan baik dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten. Kelihatannya Kabupaten Waikanan juga insya Allah cakupan untuk KTP, akte kelahiran, dan akte yang lain juga sudah cukup baik penanganannya, dan yang dihasilkan juga sudah cukup sesuai dengan SOP yang kita sediakan. Mungkin itu saja Pak Romi dari kami. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu dari Inspektorat. Mohon support kami juga ya Bu terkait dengan layanan-layanan supaya bisa sama-sama membahagiakan masyarakat. Bapak, Ibu, warga Waikanan yang berbahagia, ini ada pertanyaan user. Saya hidupkan saja mic-nya kalau ada pertanyaan dari user, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan dari user. Jadi Pak. Kenapa ya? Tanya aja nggak apa-apa, nggak bayar. Insya Allah akan dituntaskan hari ini juga kalau ada kendala. Oke Pak, izin bertanya Pak. Ya boleh, silakan. Nama siapa? Nama Heri Pak, dari Kampung Ramsay Pak, Kecamatan Wetuba. Oke, silakan. Ya, nah, silakan. Mohon izin, misalnya ada salah satu warga, ada salah satu anggotanya, anaknya itu belum rekaman KTP Pak. Mungkin
itu lagi mondok jauh di luar Lampung. Satu. Oke. Terus mau cetak pulang kakak. Nah itu kan terhambat oleh si anak itu yang statusnya di luar Lampung, belum rekaman iktp Pak, makanya belum bisa terbit. Mohon solusinya. Sedangkan kakak itu mau dipergunakan misalnya. Terima kasih Pak. Oke, anaknya sudah 17 tahun ya Mas ya? Sudah Pak. Oke, cuman karena sekarang ini sedang mondok, sehingganya belum bisa perekaman. Iya Pak. Jadi belum bisa pulang. Oke. Kan nggak mungkin 1 Belum bisa tahun atau pulang. kadang pulang. Iya Pak. Mohon solusi Pak. Oke, tapi sekarang butuh kakak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Kadis Dukcapil Waikanan. Terima kasih Pak. Tanyakan dari Ramsay, Pak, bahwa itu sebenarnya kebijakan. Itu kebijakan, kalau memang itu urgent kita timbulkan. Tapi kenapa kami buat seperti itu? Supaya proses perekaman itu tercakup semua, Pak. Jadi di kami, di pihak Dukcapil itu, apabila daerahnya dekat, kemudian ada satu warga yang belum rekaman, melakukan kegiatan, ya tolong panggil dulu rekaman. Karena kalau kita lepaskan begitu saja, itu masyarakat akan enggan, Pak. Akan enggan. Sesuai dengan sampaikan tadi bahwa kepala kampung saya suruh mendata, suruh rekaman, kami datang, sudah kami sampaikan. Tetapi kenyataannya masih banyak warga yang salah satu di antara kakaknya belum rekaman. Itu kebijakan, Pak. Apabila memang itu urgent dan dapat kami terbitkan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi gitu, Mas. Kalau seandainya memang yang memungkinkan, saya rasa pulang 1 hari juga masih bisa lah ya. Pulang 1 hari izin kita tuliskan. Saya yakin Pak Kadis Waikanan akan memberikan slot waktu yang khusus nih. Pak ini mau ada foto pulangnya jatahnya cuma 1 hari. Saya yakin insya Allah Pak Parianto Kadis Waikanan akan memberikan slot khusus untuk anak ini supaya bisa perekaman. Demikian ya Pak Parianto, dan dari Mas dari namanya user tapi sebenarnya namanya keren Heri. Iya, kita juga saya dapat bocoran ternyata mohon izin Ibu dari Inspektorat adalah mantan Kadis Dukcapil ya. Dapat salam Bu dari Ibu Maria. Mohon izin Ibu. Terima kasih supportnya. Semoga semakin bisa membahagiakan masyarakat. Baik, berikutnya saya akan coba sapa lagi rekan-rekan kita yang ada di kecamatan ataupun ada yang ada di kampung. Sebagai semisal saya akan panggil dari Kecamatan Umpu Semengu. Dari Kecamatan Umpu Semengu. Selamat siang. Mas dari Umpu Semengu. Ya, silakan bicara. Selamat siang. Iya, selamat siang. Ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait layanan-layanan yang berhubungan dengan Dukcapil, Pak? Silakan. Alhamdulillah Pak, untuk sementara ini dari pihak kami, dari pihak Kecamatan Umpu Semengu sudah sangat jelas. Tidak ada yang kami pertanyakan, Pak. Oke. Sudah bagus. Ya. Nah, atau ada keluhan-keluhan apa gitu, Pak? KTP lambat atau apa gitu? Kalau KTP untuk pelayanan sekarang sudah bagus, Pak. Lancar. Udah bagus, Pak ya? Ya, oke. Tidak ada hambatan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, mohon dibantu ya, Mas. Segala sesuatu yang terkait dengan hal-hal penerbitan KTP dan lain sebagainya. Baik, berikutnya saya akan sapa Dr. Indah dari UPT Puskesmas Baradatu. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dokter, suaranya masih kecil, bisa agak bergeser, maju lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Suaminya yang bicara. Izin Bu Dokter. Belum ya?
Suaranya belum terdengar, Bu. Sebentar. Coba. Ya, silakan Ibu Indah, Dokter Indah. Terima kasih Bapak. Ya. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa pelayanan untuk di Dukcapil di Kabupaten Waikanan sudah sangat baik. Beberapa kali mengurus dokumen kependudukan masyarakat, membantu masyarakat sangat terkait dengan ada satu hal yang ingin saya diskusikan, mohon petunjuknya juga terkait dengan pendataan, artinya begini, jumlah masyarakat yang bertambah di masing-masing kecamatan. Ini kami sangat memerlukan data terkait dengan program yang kami laksanakan di Puskesmas, yaitu program PISPK, pendataan keluarga sehat dengan pendekatan keluarga, program Indonesia Sehat. Ini kami membutuhkan data. Sebenarnya kami di 2018 selisih kami dapatkan jumlah KK yang kami data dengan yang real tahun 2018 sampai 2019 ini sekitar 2.000 dengan data yang terbaru di 2020 yang kami bandingkan dengan data di Capil. Apakah kami bisa, maksudnya kami untuk mendapatkan data yang terbaru ini, apakah kami dari pihak puskesmas, dari dinas kesehatan, masing-masing puskesmas di wilayah kerja masing-masing ini harus menghubungi langsung ke kampung-kampung untuk mendapatkan data yang terbaru untuk menambah cakupan kami? Apakah kami diberikan akses ke dinas Dukcapil atau memang dari Dukcapil sudah memberikan data-data yang terbaru di 2020 ini langsung ke kampung-kampung sehingga kami tinggal berkoordinasi dengan kampung untuk menanyakan penambahan jumlah KK yang ada di kampung atau kelurahan masing-masing. Karena kami membutuhkan data tersebut dan akan mengunjungi warga tersebut untuk program di PISPK, Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Mohon arahan dari Kepala Dinas Dukcapil dan pihak terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu saja Bapak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Kades Waikanan, ini dari Ibu Indah terkait masalah pemanfaatan data, wabil khususnya terkait dengan jumlah KK terupdate. Silakan Pak untuk ditanggapi Pak Kades. Terima kasih Pak Romi, Bu Indah yang cantik, yang smart, ada di Baradatu. Itu kawan kemarin Pak di Bambang Menumpu dulu, sekarang di Baradatu. Jadi perlu saya sampaikan, Bu Indah, ya. Jadi kemarin Pak Moko itu menghadap saya ngobrol-ngobrol dan sudah kami rencanakan akan membangun kerjasama, Pak. Dengan data ini bukan untuk puskesmas saja, tapi untuk rumah sakit terlibat karena rumah sakit bawah naungan dinas kesehatan Waikanan. Nah, untuk tahap pertama, dinas kesehatan, sosial dan pendidikan akan kita lakukan kerjasama pada minggu ini dengan menentukan waktunya, Pak. Jadi, insya Allah dalam waktu dekat ini apa yang diinginkan dari Bu Indah, dari puskesmas semua bisa di-update sendiri karena sudah diberikan hak akses. Mungkin itu Pak Romi. Jadi kami merencanakan ini akan ada perjanjian kerjasama antara kesehatan dengan Dukcapil Waikanan. Terima kasih Pak Romi. Alhamdulillah. Jadi demikian Ibu Indah, kalau memang sudah ada PKS-nya, maka OPD tersebut bisa mengakses data yang ada di servernya Dukcapil.
Untuk berikutnya, karena linknya UPT Puskesmas ini adalah Dinas Kesehatan, mungkin ke Dinas Kesehatan saja untuk meminta data. Dengan catatan sudah PKS dulu ya, Pak Kadis ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Indah. Selamat bertugas di sana. Silahkan layani masyarakat supaya tetap sehat, termasuk juga Kadisnya juga tetap sehat. Berikut saya akan panggil untuk bertanya langsung secara langsung Pak Medi Putra, Sarjana Hukum. Kalau beliau sudah menyampaikan di chat, tapi saya kasih kesempatan untuk bertanya langsung Pak Medi di unmute. Ya, silakan Pak Medi. Pak Medi silakan. Pak Medi Putra. Pak Medi Putra, silakan Pak Medi. Oke, suaranya tidak terdengar. Baik, saya bacakan saja ya Pak Kadis terkait pertanyaan dari Pak Medi Putra. Izin Pak Kadis Kanan, kami dari kampung Kiling, beberapa warga kami yang tidak memiliki KTP Waikanan. Sementara untuk mengurus surat pindah keluarga sudah cukup lanjut usia. Alamat sebelumnya Bandar Lampung, jadi dalam hal input data untuk layanan DTKS pada Dinas Sosial, berkendala hal tersebut sehingga terlewatkan dari segala bentuk bantuan. Mohon petunjuknya ya Pak. Silakan Pak Kadis Waikanan terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Romi, Pak Mas Medi Putra SK ya. Dari Kiling-Kiling yang saya banggakan. Alhamdulillah Mas Medi ini ada kepedulian terhadap warganya di Kiling-Kiling lebih besar. Jadi begini Mas Medi, perlu saya sampaikan apabila ada warga yang sudah lama tinggal di Waikanan tetapi beralamat pada Lampung, silahkan mengajukan pindah online. Silahkan masuk pindah online dengan link yang tadi saya sampaikan, bit.ly pendaftaran KPWNI online. Itu yang harus dilakukan, dibantu. Tolong Mas Edi bantu buka link itu sehingga data-data diisi dan akan sampai ke kabupaten. Itu mendapatkan KPWNI. Kemudian kalau tidak, silahkan dihubungi nomor layanan online yang berkaitan dengan pindah online. Itu mungkin Pak Medi. Nanti kami tayangkan pindah-pindah online itu, Pak Medi. Terima kasih. Baik, gimana Mas Medi? Udah bisa untuk berbicara coba? Iya, pindah online pengurusan. Ya, silakan di-share. Nah, ini adalah nomor untuk yang memiliki kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan layanan Dukcapil. Kalau mengurus KK surat pindah, pakai nomor 0811 7961500 dan seterusnya. Jadi silakan dicatat, difoto dan direkam. Nah, jadi sehingganya dapat dilakukan atau dapat diinformasikan ke warga-warga yang menginginkan bantuan atau pelaksanaan dari administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor dinas Dukcapil. Terima kasih Mas Medi yang ada di Keling-Keling. Berikutnya Pak, mohon izin dari perangkat Tiuh Baru Negeri Besar. Nah, saya persilakan. Perangkat Kampung Tiuh Baru Negeri Besar. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Mohon izin bertanya Pak Kadis. Ya, silakan. Mau nanya Pak, ada warga yang mau perekaman, tapi posisinya masih merantau gitu Pak. Apakah bisa kita mau melakukan perekaman di daerah kota ataupun kabupaten yang berbeda ataupun provinsi yang berbeda Pak? Itu aja Pak.
Oke, ini maksudnya perekaman ya Mas ya? Iya, betul. Oke, perekaman. Ya, silakan Pak Kadis. Terima kasih untuk Pak Romi, anak dari Kampung Tio Baru, Negeri Besar juga. Memang cukup jauh itu Pak Romi, antara dengan besar. Begini, Mas, yang perekaman di luar wilayah kanan itu bisa dilakukan. Artinya warga tersebut silahkan menghubungi daerah yang ditempati akan melakukan perekaman. Kalau bisa menunjukkan kakaknya. Kalau enggak, data yang akan dilakukan perekaman itu dikirim ke sini. Yang pastinya siapapun masyarakat diberikan hak untuk melakukan perekaman di mana dia tempat tinggal. Tolong nanti dikasih tahu kami perekaman, nanti data yang direkam di sana bisa dialihkan ke wilayah kanan, sehingga apa yang diinginkan bisa kita terbitkan. Itu Mas dari Tio Baru. Terima kasih. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih rekan kita yang dari Tio Baru. Ya. Jadi pertanyaannya, jawabannya adalah bisa, namun beberapa persyaratan harus bisa dipenuhi. Berikut Pak, izin dari Sri Basuki, Kampung Sri Basuki. Silakan dari Kampung Sri Basuki. Ya, selamat pagi Bapak. Ya, izin Bu, ini ada 2 device ya di dalam satu ruangan ya. Nah, satunya dikecilin, yang satunya biar tidak denging. Silakan Ibu. Ya, silakan. Kalau kata Pak Kadis, Ya, suaranya cantik. jadi kami memiliki 2 pertanyaan, Bapak. Yang pertama, ini terkait pertanyaan warga, kenapa sih kok sekarang belangko KK warnanya berubah seperti itu? Jadi kami jawabannya masih bisa belum tepat gitu, Bapak. Terus untuk yang kedua, boleh tidak Pak kami meminta soft file untuk buku induk gitu, Pak? Jadi sebelumnya kan kami dikirimkan hard copy gitu, yang sudah dicetak, dan kami boleh tidak sih kalau minta soft file? Kalau misalkan boleh, bagaimana caranya? Terima kasih. Oke, baik. Demikian Pak Kadis Wekanan dari rekan kita dari Kampung Sri Basuki terkait masalah perubahan jenis kertas yang sebelumnya mungkin agak berwarna-warni cantik cerita, tapi ini menjadi warna putih, dan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan soft file dari buku ini. Silakan Pak Kadis. Terima kasih itu dari Sri Basuki. Negeri besar juga ini ya? Ya, negeri besar juga. Ini luar biasa nih, alhamdulillah nih. Kami bangga dengan respon-respon yang seperti ini, sehingga kami dalam membicarakan masyarakat. Kenapa belangko KK itu menjadi putih? Memang sesuai dengan Permendagri nomor 109 tahun 2019 bahwa formulir dan buku yang disesuaikan dengan administrasi kependudukan itu sekarang berubah menjadi belangko berwarna putih, kertas HPS 80 gram A4. Itu sudah ketentuan. Tetapi memang kita akui masyarakat ini pada kaget, Pak Romi. Karena dulunya pakai ada logo baru macam, sekarang ini putih. Tetapi dengan adanya perubahan seperti ini justru meringankan atau memudahkan masyarakat sendiri, karena mereka bisa nge-print sendiri. Itulah tujuan dari Permendagri 109. Mungkin itu Pak Romi. Kemudian yang berikutnya, kalau software, mohon maaf. Jadi kalau memang sudah dibangun sama pun, itu cuma nama dan nik yang harus kita terbitkan. Software itu rahasia siap dan tidak boleh diberikan oleh siapapun. Karena apa? Ini akan ada undang-undangnya. Mungkin itu Pak Romi. Terima kasih. Baik, demikian Ibu dari Kampung Sri Basuki. Mudah-mudahan bisa mencerahkan apa yang sedang dihadapi kegalauannya terkait dengan bentuk kertas dan soft file tersebut. Berikut Pak, izin saya akan panggil lagi dari Kampung Adi. Kampung Adi Jaya. Pak, terima kasih. Silakan rekan dari Kampung Adi Jaya. Terima kasih Ibu dari Kampung Sri Basuki. Silakan.
rekan dari Kampung Adijaya. Ya, halo. Ya, silakan Mas. Pak, mau nanya Pak. Ya, boleh. Nah, kalau kita kan ingin punya itu data masyarakat Satwa Adijaya. Oke. Sampai untuk minta jadi apa namanya soft filenya berupa Excel dari Dukcapil. Ya. Oke, udah cukup satu itu aja. Itu data pribadi tidak? Ya itu aja Pak. Ini ada satu lagi, bukan? Jadi untuk soft file saja ya. Iya Pak, itu aja Pak. Oke, silakan Pak Gadis untuk menanggapi. Ada permintaan, bisa nggak dalam bentuk soft file saja seperti rekan kita dari Kampung Sri Basuki. Silakan Pak Gadis. Terima kasih ini Pak Romi. Ini laki-laki dari negeri besar ini Pak Romi. Jadi alhamdulillah lah, kami direspon besar di negeri besar. Yang perlu saya tanggapi bahwa beliau menginginkan dalam bentuk Excel data yang diinginkan. Tapi kalau menurut Undang-Undang 23 2006 dan 24 2019 tentang administrasi tidak boleh Pak. Karena apa? Ini ada di situ perlindungan data pribadi, sehingga tidak bisa sembarangan menghasilkan data seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau menginginkan data, mohon maaf, dan data ini dilindungi Undang-Undang 24 2014 bahwa itu ada perlindungan data pribadi. Mungkin itu Pak Romi jawaban kami. Terima kasih. Ya. Baik, jadi ulasannya sama seperti Ibu dari Sri Basuki tadi, bahwa bisa meminta data tapi tidak bisa dalam bentuk format Excel. Dan itu pun masih data yang sangat terbatas. Berikut izin Pak, saya akan bacakan pertanyaan dari Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar, ingin mengusulkan selain KTP dan KIA, pelayanan online untuk memudahkan masyarakat, kami mohon agar bisa dicetak di kampung. Terima kasih Pak. Dari Kampung Bima Sakti. Terima kasih Pak Romi. Alhamdulillah dari Bima Sakti ini membuat mereka pada dasarnya bisa Pak kita lakukan. Kenapa? Ini berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa sekarang belangko-belangko itu dirubah, itu memudahkan Pak. Nah, gimana caranya supaya dapat dicetak di tempat? Itu kirimkan email. Jadi silakan kirimkan email ke kami untuk dikirim emailnya, sehingga nanti sudah mendapatkan email dan jawaban dikirim ke email yang bersangkutan, pemohon, sehingga bisa diterbitkan. Jadi sekali lagi semua dokumen kecuali KTP dan KIA bisa dilaksanakan atau diprint sesuai dengan email yang diberikan kepada kami. Begitu Pak Romi. Terima kasih. Baik. Jadi rekan kita yang ada di Kecamatan Negeri Besar bisa mencetak sendiri jika sudah ada email yang bisa kita kirimkan file PDF-nya. Jadi silakan saja untuk bisa menghubungi rekan-rekan tim IT-nya Kadis Dukcapil Waikanan. Berikut Pak, izin saya akan bacakan pertanyaan dari Mariani. Mohon izin Pak, bertanya kalau yang di KK itu tidak sesuai dengan KK, adakah solusi tercepat untuk perbaikan KK? Misal yang sudah meninggal dan anak baru lahir, itu biasanya tidak sesuai dengan KK. Mohon solusi data terbarunya Pak. Demikian Pak. Terima kasih itu Pak Romi, Mbak Mariani. Solusinya adalah perubahan data KK atau perubahan elemen data dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan lewat online. Sesuai dengan misalkan tadi kalau penambahan anak berarti lewat akte kelahiran. Jadi kami juga terbitkan TN1. Anaknya dapatkan NIK, kemudian KIA-nya dan akte kelahiran. Jadi kalau memang sudah agak besar atau mungkin sudah mempunyai ijazah, itu dibawa ijazah, buku nikah atau kartu dokumen lain yang menjadi ketentuan di sini, atau surat keterangan meninggal, misalkan dia bapaknya meninggal. Nah, surat keterangan itulah yang akan
otomatis sebenarnya Pak Romi, di WA kanan ini apabila sudah melaporkan meninggal, otomatis kan sudah berubah Pak. Kami lakukan seperti itu, tidak menunggu laporan. Kalau sudah melaporkan kematian, disantunin mendapat klaim dari pemerintah daerah, otomatis kakak akan berubah Pak. Terima kasih Pak Romi. Oke. Jadi cara tercepat adalah dengan mendatangi, dengan melakukan fasilitas online yang sudah disiapkan oleh Dukcapil Waikanan. Jangan lupa segala persyaratan wajib dipenuhi. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Iskandar. Izin Pak Kadis bertanya kaitannya dengan akta perkawinan dalam kurung notim. Jika salah satu pasangan telah tiada atau membuat akta perkawinan bagi orang tua yang keduanya telah tiada. Demikian Pak Kadis, dipersilakan. Terima kasih ini Pak Iskandar. Jadi yang pastinya jika data yang bersangkutan sudah ada NIK-nya, maka bisa diterbitkan akta perkawinannya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada apabila sudah bersangkutan sudah ada NIK-nya, maka bisa diterbitkan akta perkawinannya. Terima kasih ini Pak Romi. Itulah untuk Pak Iskandar. Ya. Demikian Pak Iskandar bisa menuntaskan menjadi kala terkait dengan akta perkawinan yang terjadi di sana. Baik Bapak Ibu warga Waikanan yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berkumpul di room ini selama 3 jam 7 menit dan sekarang sudah menunjukkan waktu jam 10.34. Berikutnya, jika tidak ada lagi pertanyaan yang dilayangkan di chat, kita akan lakukan closing statement. Tapi kemudian, jika ada silakan raise hand-nya. Atau dari Pak Kadis Dukcapil Waikanan, ada yang ingin disapa? Oh ini Pak, izin saya sampaikan dulu pertanyaan. Dari Kampung Lembasung, Kecamatan Belambangan. Izin Pak Kadis, ini murni perwakilan dari Kampung Lembasung. Izin bertanya, Pak, apabila ada masyarakat terkait dengan pernikahan siri, apakah dapat mengurus kakak baru, Pak, karena mereka tidak memiliki buku nikah? Apakah bisa, Pak? Silakan Pak Kadis terkait dengan nikah siri atau perkawinan tidak ada buku nikahnya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Romi. Ini Mbak Murni dari Lembasung, bahwa apabila dalam melakukan perkawinan atau katakan kawat perkawinan siri, berarti dia belum mempunyai akte nikah. Ya. Ya, kalau memang itu dilakukan akan menambahkan ini ada persyaratannya itu Pak Romi, Mbak Murni. Jadi akan buat pernyataan di yang nikahkan dan kampung, sehingga maaf di situ tertera bahwa itu ada keterangan nanti muncul kawin belum tercatat. Begitu nih Pak Romi. Tidak tercatat, ya baik. Saran saya, karena kita ada beberapa hal yang harus diisi, terjadi nikah-nikah siri ini ada form khusus yang harus diisi. Jadi kepada Bu Murni, mohon bisa datang langsung ke kantor kami untuk bisa membantu permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Kemudian untuk Pak Iskandar tadi, mohon Pak disampaikan saja di chat nick-nya untuk kami bisa melakukan penelusuran terhadap apa yang sedang kita bicarakan tadi terkait dengan akta perkawinan non-muslim. Baik, Pak Kadis Waikanan, apakah ada kolega kita yang di sini yang ingin Bapak bicara, akan dipersilakan untuk berbicara di room ini, Pak? Atau sudah selesai kita ini roomnya?
Karena saya lihat di chat tidak ada lagi pertanyaan. Di Zoom, di YouTube juga hanya say hello saja, hadir, Wai Kanan mantap, kemudian beberapa hal tidak ada pertanyaan. Terima kasih ini Pak Romi, sekedar himbauan dari kami. Atau mungkin ini closing statement sekalian Pak Romi, gimana kira-kira? Saya nah, jangan dulu Pak. Kalau ya biasanya kalau tuan rumah closing statement yang terakhir Pak. Habis closing statement harus nyawer gitu Pak. Oke, terima kasih. Yang lain silakan sampai. Oke, berarti karena pertanyaan di sini tidak ada lagi yang disampaikan di chat, dan mungkin kita masuk ke sesi yang terakhir ya Pak, mohon izin, adalah sesi closing statement. Bapak, Ibu, warga Wai Kanan yang berbahagia, kita sampai di ujung acara terkait dengan kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Wai Kanan. Kegiatan ini bukan adalah kegiatan yang pertama dan terakhir, tapi akan dilakukan secara periodik. Berarti nanti akan ada pertemuan DMM yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk itu kami berpesan dan bertitip cerita kepada rekan-rekan yang sudah berkesempatan hadir di sini, baik itu dari kecamatan, kampung, untuk membantu menyiarkan atau memberitahukan kepada sanak saudara kita yang ada di kampung atau di kecamatan, ketika nanti ada permasalahan yang terkait dengan layanan administrasi kependudukan, bisa ikut bergabung di Dukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Wai Kanan berikutnya untuk secara langsung menyampaikan keluhan-keluhan, aspirasi yang berhubungan dengan layanan kependudukan. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada Pak Ketut Partayasa selaku Ketua Forum untuk menyampaikan closing statement-nya terkait kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat Wai Kanan kali ini. Kepada Pak KTP kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Hot, terima kasih. Ini saya ditakdirkan bertugas sebagai ASN di Capil. KTP itu Ketut Partayasa Pak Kadis Wai Kanan. Tahu, nabung. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bik pun terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua Forum dalam rangka closing statement. Pada kesempatan ini luar biasa sudah disampaikan oleh Pak Kadis Wai Kanan secara gamblang, mudah dimengerti, insya Allah dapat didengar dengan baik oleh teman-teman kita yang ikut Vikon pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada closing statement ini, wabil khusus saya tujukan kembali lagi kepada para kepala desa dan aparat desa dan teman-teman BPJS. Jadi ada untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut. Khusus untuk masyarakat, aparat desa, kepala desa, kepala pekon, dan aparat desa, yang pertama adalah informasikan kepada masyarakatnya agar KK sering-sering dicek. KK itu sering-sering dicek. Terus yang kenapa sering-sering dicek? Karena KK itu adalah merupakan segala sumber data dari situ. Terus yang kedua, KTP berlaku seumur hidup. Ini barangkali juga masyarakat ada yang masih bertanya, mungkin ada KTP-nya, ada masa berlakunya, ada 2017, 18 barangkali. Berdasarkan Undang-Undang 24/2013 Pasal 101, KTP yang ada masa berlakunya atau yang diterbitkan sebelum tahun 2013 itu berlaku seumur hidup. Tidak ada masalah ini, kecuali rusak. Kalau rusak segera diganti bahwa KTP yang rusak.
Terus berikutnya, pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana disampaikan tadi, ada disinggung bahwa semua pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang 24/2013 pasal 79A adalah gratis. Saya ulangi, adalah gratis. Nah, terus berikutnya, dokumen yang sudah ditandatangani secara elektronik tidak perlu dilakukan legalisir. Nah, kalau untuk kepentingan pendaftaran dan sebagainya, mungkin mendaftar CPNS, mendaftar di aparat kepolisian dan sebagainya, tidak perlu dilegalisir. Ini berdasarkan Permendagri 104 pasal 19 ayat 6 yang sudah tanda tangan elektronik. Terus berikutnya, ini kembali lagi ke kita, rekan-rekan kita yang terhormat, kepala desa, kepala pekon, dan beserta jajaran, bahwa perekaman KTPL cukup kita seumur hidup hanya sekali. Nah, mungkin dia ada di masyarakat kita atau warga kita yang tinggal di luar provinsi atau di luar Kabupaten Waikanan, dia mau cepat, dia berbohong bahwa saya belum pernah rekam. Nah, kalau itu terjadi direkam, akan memakan waktu 4 bulan sampai 6 bulan untuk menghapusnya. Jadi selama itu yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan KTP elektronik. Artinya, diinformasikan kepada warga masyarakatnya agar perekaman itu cukup hanya sekali. Walaupun dia dari Kalimantan pindah ke Waikanan, tetap dia bawa NIK yang dari Kalimantan. Berikutnya, KIA. Barangkali ini sudah disosialisasi oleh kita semua seluruh Indonesia, termasuk Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, Provinsi Lampung, dan Provinsi. KIA itu dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional, kita buatkanlah KTP anak kalau bahasa harian kita. Tapi itu kita sebut kartu identitas anak. Sebagaimana Permendagri 02 tahun 2016 pasal 7 ayat 2. Bagaimana cara mengurusnya? Nah, cara mengurusnya gampang. Melampirkan fotokopi KK, KTP suami istri, akte kelahiran. Nah, cukup selesai itu. Bagaimana terkait dengan fotonya? Ini untuk menjadi perhatian lagi kepada saudara-saudara kita, kepala pekon, kepala desa, atau aparat desa. Pembuatan KIA 0 sampai 5 tahun tidak memerlukan pas foto. 0 sampai 5 tahun berlaku sampai dengan umur 5 tahun. 5 tahun 1 hari sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari itu memakai pas foto sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kadis Waikanan. Pas fotonya kalau di pesawaran 4x6, yang mudah, yang jeli, dan bangga memiliki KIA. Nah, terus berikutnya, masa berlaku KTP umur 5 tahun 1 hari sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari. Karena 17 tahun berikutnya itu adalah sudah merekam KTP elektronik. Berikutnya, ini juga sering terjadi, dari 100 biasanya terjadi 1, NIK KTP dan NIK KK sama. NIK KTP dan NIK KK sama, tetapi tidak terbaca di BPJS, tidak terbaca di perbankan, dan lain sebagainya. Ini akan difasilitasi oleh semua kepala dinas kabupaten kota, termasuk Kadis Waikanan. Bapak Ibu tidak perlu ke kantor Disduk Capil setempat. Bapak Ibu cukup mengirimkan data fotokopi KTP, fotokopi KK, dikirim kepada Disduk Capil setempat untuk diteruskan namanya dikonsolidasi. Waktunya 1 kali 24 jam atau paling lama 2 hari. Jadi artinya tidak perlu Bapak Ibu gelisah, kirimkan saja via online. Berikutnya, terhitung 1 Juli 2020, yang tadi ada masyarakat menanya, semua dokumen administrasi kependudukan berubah menjadi security printing, menjadi
kertas putih A4 80 gram. Dari security printing berubah menjadi kertas putih A4 80 gram. Kecuali KTP dan KIA yang tidak berubah. Jadi ini Permendagri 109 2019 pasal 6 bahwa terhitung 1 Juli semua dokumen kependudukan adalah memakai kertas putih A4 80 gram. Kecuali KTP elektronik. Dan dari apa yang saya sampaikan pada closing statement ini, outputnya adalah kita semua kepala dinas kabupaten kota se-Provinsi Lampung, wabil khusus Kadis Waikanan, bahwa manfaat daripada DMM ini adalah untuk menyatukan gerak langkah menuju satu tujuan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, akurat, adaptif, terukur, untuk membahagiakan masyarakat. Artinya DMM ini adalah gunanya untuk memotret kita komunikasi dua arah dalam rangka tidak ada lain percepatan pelayanan untuk membahagiakan masyarakat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketut Partai Asa yang sudah menyampaikan closing statement-nya untuk kegiatan kita kali ini. Berikutnya kepada yang terhormat Pak Ahmad Ridwan selaku penanggung jawab Provinsi Lampung dan sekaligus juga selaku Sekretaris Wilayah 1 se-Sumatera. Kami persilakan Pak Ahmad Ridwan. Baik, terima kasih Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini DMM yang masuk ke 17 atau masuk 15 kabupaten kota telah dilaksanakan DMM, yaitu tuan rumah dari Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah berjalan. Tadi jajaran dari Dinas Sosial, UPD lain, dan jajaran kecamatan, desa, dan masyarakat seluruh Kabupaten Waikanan telah bersama-sama menyampaikan ada hal-hal yang memang belum terselesaikan masalah dokumen, selesaikan secara teknis di lapangan nanti, silakan nanti apakah datang ke Dukcapil atau bagaimana, jangan sampai ada permasalahan atau belum terselesaikan terkait dokumen kependudukan di masyarakat Kabupaten Waikanan. Saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara yaitu Pak Kadis Kabupaten Waikanan beserta jajarannya. Terima kasih juga dari provinsi telah melaksanakan atau menyupport seluruh kabupaten kota yang ada se-Provinsi Lampung dan juga Ketua Forum yang begitu kita semangat bersama-sama untuk melaksanakan DMM ini. Alhamdulillah kita sepertinya tingkat nasional kita yang pertama ini sudah selesaikan semua untuk tahap pertama. Dan alhamdulillah untuk Lampung Selatan tahap kedua. Kita siapkan tahap kedua berikutnya. Silakan nanti Pak Romi apakah provinsi duluan atau nanti mau Pasawaran duluan, silakan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran izin Pak Ridwan. Lintas sektor. Izin Pak, ya. Maaf saya potong dulu Pak. Ini ya. Kebetulan Pak Kadis Dukcapil. Silakan Pak Kadis Dukcapil Provinsi untuk menyapa masyarakat Pak. Sementara di sesi-sesi terakhir. Mohon izin Pak PJ bentar ya Pak. Siap. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini mohon maaf Pak PJ Provinsi Lampung, Pak Ridwan, saya memotong sekaligus juga pada seluruh rekan-rekan yang hadir. Saya tidak panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabikun. Ya pun. Terima kasih terhadap Kadis Waikanan yang dimana pada hari ini adalah yang terakhir 15 kabupaten telah melaksanakan Dukcapil menyapa masyarakat. Apresiasi dan hal tersebut
Dan saya juga mohon maaf terhadap seluruh yang hadir pada saat ini tidak bisa menyebutkan satu-satu. Yang utama adalah dilaksanakannya webinar Dukcapil Menyapa Masyarakat tidak lain adalah untuk mengumpulkan aspirasi-inspirasi dari masyarakat terkaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dukcapil ini. Oleh karena itu, saya berharap seluruh rekan-rekan yang hadir dapat memberikan masukan-masukan walaupun kritik memang sangat menggelitik dan pedas, namun apabila kita berpikir positif, maka kritik ini akan membangun kita untuk melakukan pelayanan yang lebih baik lagi, yaitu pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka membahagiakan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membangun untuk bekerja lebih baik lagi. Di Dukcapil tidak lain adalah mendapatkan informasi yang terbaik dari masyarakat ini apabila ada kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, sama-sama kita bersama dengan masyarakat, kami dari jajaran di Dukcapil, khususnya Kabupaten Waikanan, dan juga seluruh kabupaten kota provinsi Lampung, juga kami dari Provinsi Lampung, serta Dirjen Dukcapil berusaha untuk menyajikan yang terbaik dalam pelayanan Adminuk ini. Demikian dari saya dan mohon maaf atas pelaksanaannya, karena saya tidak bisa ikut hadir tadi dari awal, karena memang ada kegiatan yang sangat tidak bisa saya tinggalkan. Itu saja, terima kasih lagi Pak PJ yang telah mendampingi terus Dukcapil Menyapa Masyarakat di jajaran provinsi, dan hari ini kita akan melaporkan kepada Bapak Dirjen pelaksanaan ini kita akan lanjutkan nanti bulan ke depan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Pak Ahmad Saifullah, Sarjana Hukum. Mohon izin tadi Pak Ridwan, silahkan dilanjutkan kembali Pak, closing statement-nya Pak. Oke, saya lanjut. Terima kasih Pak Kadis Provinsi Lampung. Saya izin nanti habis selesai ini, tadi sudah saya WA Pak Kadis Dinas Dukcapil Waikanan, mohon buat laporan secara WA untuk ke PJ. Tadi sudah saya WA, nanti Pak Kadis Provinsi akan melaporkan juga di tingkat Dirjen, yaitu melapor Dirjen di grup itu, bahwa pelaksanaan DMN untuk Provinsi pada tanggal 19 untuk tahap pertama telah selesai, melaporkan gitu aja dengan Pak Dirjen, dan berikutnya kita menyiapkan tahap kedua berikutnya, nanti programnya lanjut terus, nanti alhamdulillah akan terlaksana seperti tahap yang pertama. Itu aja Pak Romi, saya tidak banyak, kami sudah menyampaikan dari awal, ini tetap kita mempertahankan DMN ini, karena ini untuk kita semua, yaitu terkait masyarakat yang ada di kabupaten kota maupun provinsi. Kita juga DMN tingkat nasional sudah berapa kali juga, artinya ini harus tembus ke masyarakat, jangan sampai masyarakat ini belum mempunyai dokumen, karena keluh, kesah, kritik, dan apa sudah disampaikan semua melalui DMN di wilayah kabupaten kota masing-masing. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan. Mungkin besok beliau udah sibuk lagi. Besok di Kabupaten Sorong ya Pak ya, untuk memberikan pendaftaran Kota Sorong. Ya. Kota Sorong saya 2 hari. 2 hari Pak, siap. Kalau perlu bantuan host Pak, silakan menghubungi Pak Parianto Pak. Berikut kita akan dengarkan closing statement dari Kadis Dukcapil Kabupaten Waikanan, Pak Parianto, dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun. Ya Pun. Ahmad Ridwan, Pak PJ Lampung yang saya hormati, Pak Kadis Provinsi yang saya hormati, Pak Ketut, Pak Yasa, sebagai Ketua Forum yang saya hormati, kawan-kawan sekalian, Kadis Dukcapil Kabupaten Kota Provinsi, dan para partisipan DMN Kabupaten Waikanan yang saya banggakan. Sebelum ada hal yang saya sampaikan, menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak PJ tadi, perlu saya laporkan Pak PJ bahwa kami beberapa waktu lalu dipanggil Komisi 1 berkenaan dengan masyarakat yang tinggal di Registar. Ini kami sudah akan bentuk tim yang difasilitasi oleh Ketua Komisi 1,
sehingga kami bersedia untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adopsi kependudukannya yang tinggal di daerah rentan. Untuk itu kemungkinan besar ini Pak BC perlu saya sampaikan, mungkin permintaan dari Komisi 1 itu awal tahun 2021, Pak. Insya Allah semua masyarakat yang tinggal di daerah rentan yang menurut kita tadi, yaitu di sini itu ada daerah register di Kecamatan Negara Batin, akan kita selesaikan bersama-sama dengan DPR Komisi 1 dan dinas terkait. Kemudian perlu saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak PJ, Pak Prof, dan Pak Ketua, Pak Romi, bahwa kegiatan ini tidak akan berjalan tanpa bimbingan, arahan. Sukses seperti ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau-beliau. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga kepada Pak Camat, Pak Kepala Kampung, atau Pak Aparat Kampung yang telah sudi meluangkan waktunya mengikuti kegiatan kita, yaitu Dinas Dukcapil Menyapa Masyarakat. Alhamdulillah pada kesempatan ini, biarpun Waikanan ini yang terakhir, tetapi tidak mengurangi seluruhnya bahwa partisipasi ini betul yang dari kampung-kampung, sehingga ke depan akan kita lakukan lagi, akan tersebarluaskan lagi, sehingga apa yang menjadi keinginan antara masyarakat dan Dinas Dukcapil yang ingin membahagiakan masyarakat, kemudian masyarakat yang ingin dilayani, memberikan satu titik untuk evaluasi saya sebagai pelayan masyarakat akan terwujud. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita, Pak Sekretaris, Pak Kabid, Pak Kasih, Kasubid, Kasubag, dan semua jajaran yang ada di Dukcapil. Sekali lagi saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya ini. Kemudian sekali lagi terima kasih kepada Pak PJ, Pak Kadin Provinsi, dan Pak Ketua, serta kawan-kawan sekalian atas dukungan, arahan, bimbingan, sehingga pelaksanaan ini berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sukses. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian yang terakhir, apabila dalam penyampaian ini, pelaksanaan kegiatan ini di sana sini masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan sekali lagi saya bertuhan saya mohon ampun. Ini berarti Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Dukcapil Waikanan yang sudah menyatakan closing statement-nya. Bapak Ibu warga Waikanan yang berbahagia, sampailah kita di akhir acara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk warga Waikanan, terima kasih untuk Bapak Ibu Kadis Dukcapil se-Provinsi Lampung yang masih hadir di sini. Masih ada Pak Mas Pardan, masih ada Pak Mursalin dari Mas Suji, lalu ada Pak Amriyadi Lampung Tengah, dan tidak lupa juga dari Ibu kita yang di Inspektorat. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu selalu memberikan hal-hal yang terbaik untuk kita. Terakhir, saya akan sampaikan bahwa negeri kasih pagar iman, Tanjung Serupa, Bumi Mulia. Terima kasih warga Waikanan. Sampai jumpa di Dukcapil Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu.